Halo teman-teman semuanya. Di awal episode 2 ya, gue pengen memberikan sebuah statement ya, dengan harapan statement ini bisa memberikan ekspektasi yang lebih clear gitu dalam pikiran teman-teman. Ya, channel ini tidak akan menjadi channel yang memberikan informasi yang mungkin lebih praktikal buat teman-teman seperti tips and trick gitu, cara-cara terviral. Apa tuh cara-cara marketing profitable gitu ya. Tidak gitu. Karena jujur semakin ke belakang WKWK melihat bahwa kayaknya marketing itu supposed to be kontekstual deh. Ya, jadi dia benar-benar berakar atau rooted ya, deep rooted gitu dari sebuah brand dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya. Bahkan sampai ke level yang mungkin bisa lebih personal gitu, yaitu value-value dari si brand owner itu sendiri. Tentunya pemahaman ini ya, kita nggak dapat begitu saja, ada hal-hal yang terjadi di balik itu, sehingga pada akhirnya oke, kita punya kesimpulan seperti ini. Jadi ada momen dimana WKWK kan memberikan advice gitu ya kepada sebuah brand owner, oh kayaknya kita bisa bikin marketing kayak gini gitu, dan ternyata benar gitu, dan sangat benar. Sombong. Tapi ada juga ya momen dimana kita memberikan advice gitu ke sebuah brand, dan ternyata advice itu justru malah mencederai value-value dari brand itu sendiri gitu, yang bisa dibilang ya salah gitu ya dalam terjemahan si brand owner gitu. Jadi dari pengalaman tersebut kita jadi menyimpulkan bahwa oke, memang sensitivitas untuk melihat bahwa aktivitas marketing yang dipilih itu sesuai atau koheren dengan si nilai-nilai yang terkandung dalam brand, oh ternyata itu penting ya. Tapi ya ternyata dalam perjalanan kita menemukan pencerahan itu gitu, ada satu hal yang menurut gue juga tidak kalah pentingnya ya, yaitu bagaimana ternyata benar atau salahnya ya sebuah aktivitas marketing itu ya basically hanyalah sebuah perspektif ya dari siapa yang menerimanya atau siapa yang mempersepsikannya gitu. Atau bisa dibilang otoritas mana nih yang berkuasa dan value-value-nya apa gitu ya. Jadi kontrol benar atau salahnya itu ada di siapa yang ditinggikan lah gitu untuk mengambil keputusan mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu ya. Tapi tentunya ini gue bicara di luar dari ini ya, konteks koridor hukum ya, dimana benar dan salah mungkin bisa dibilang lebih absolut gitu. Tapi kan jadi menarik gitu ya, kayak oke, jadi ya mungkin di satu brand ini adalah sebuah aktivitas yang benar gitu, tapi di brand lain ini adalah aktivitas yang salah, misalnya seperti itu kan jadi menarik ya. Nah, pemahaman ini justru membuka pintu gerbang yang lebih luas dalam cakrawala pemikiran gue gitu ya. Karena setelah gue menyadari ini ya, gue kemudian melakukan evaluasi gitu ya terhadap diri gue sendiri untuk melihat bagaimana sih sebenarnya apa sih yang benar atau apa sih yang salah gitu ya versi gue dalam memandang marketing itu sendiri secara personal ya. Dan di situ gue menemukan betapa banyak sekali ya gue mengadaptasi ya definisi-definisi ya tentang marketing gitu yang ada di luaran sana gitu, dan gue ambil itu sebagai pedoman gue dalam melakukan berbagai macam ya aktivitas marketing gitu. Padahal sebenarnya definisi-definisi itu nggak cocok dengan value-value personal gue gitu. Tapi ya just because everybody say things like that gitu, bagi praktisi-praktisi yang udah ngelewatin oh marketing tuh kayak gini apa segala macam, ya gue sih ngikut-ngikut aja gitu ya, kayak oh kayak gini ya kayak gitu ya. Tapi dalam deep down insight sendiri gitu, gue ngerasa kayaknya gini deh caranya gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang gue nggak setuju, tapi kemudian gue adaptasi itu ya tanpa menyadarinya. Dan yang lebih disayangkan lagi, ternyata definisi-definisi yang gue adaptasi tanpa sadar ini justru bertentangan dengan karakter gue ya sebagai brand owner dalam membangun brand gue sendiri. Dulu buat gue, brand owner dan sebuah brand ya, itu adalah dua entitas yang terpisah. Jadi ya kalau ada relasinya syukur, nggak ada juga sebenarnya nggak apa-apa banget gitu. Karena yang penting kan fokusnya ya dibangun brandnya aja gitu. Bagaimana brand ini kita bisa construct ya sedemikian rupa sehingga dia bisa mencapai angka-angka atau goal-goal profit yang ingin dicapai gitu. Ya, jadi menurut gue tuh ya udah relasi mereka sebatas itu aja, nggak ada kontribusi yang cukup besar ya dari bagaimana karakter sebuah brand owner ya, dia itu perlu dijawantahkan ke sebuah brand atau tidak ya. Itu menurut gue sih bukan hal yang penting ya. Jadi hal-hal intangible seperti itu
buat gue nilainya tidak besar ya, karena jujur ya kalau kita bicara di lapangan banyak banget kan kayak udah bikin brand gitu ya, apa namanya, aspek-aspek intangible-nya udah dijuantahkan, tapi juga ya setelah dilihat di lapangan ya tetap aja ya, maksudnya fokusnya ke hal-hal yang lebih praktikal gitu. Jadi juantahannya itu hilang aja gitu, identitas atau karakternya tidak terbentuk ya. Pun seperti misalnya visi misi gitu, visi misi juga biasanya dibahas gitu kan di awal-awal bikin brand aja gitu untuk penyemangat gitu kan, atau mungkin di saat sebuah brand mau kolaborasi dengan brand lain gitu kan untuk menunjukkan identitasnya gitu, atau di saat mau cari pendanaan. Jadi ya konsepnya jujur gua memang belum melihat sebuah contoh yang oh gila keren banget nih dia dalam menjewantahkan segala macam aspek intangible dari si brand itu gitu ya. Jadi gue gak ngerasa itu penting. Hingga suatu saat ya, ada sebuah pengalaman tuh yang bener-bener membuat gue mengubah ya cara pikir gue terhadap si aspek-aspek intangible ini gitu. Jadi ada satu momen dimana dulu gue punya satu klien yang bisa dibilang ya highest paying kliennya di WKWK lah waktu itu. Dan ya namanya cuan. Ya kan di saat itu gue berpikir wah pokoknya ya yang namanya duit mah pokoknya aspek-aspek intangible bisa diatur, semua bisa dilakukan dengan ini ya apa ya, bisa inilah di manage lah kayak gitu ya kan. Pada akhirnya juga orientasinya kan duit lah ya seperti itu. Jadi si klien ini tuh meminta gue melakukan sebuah aktivitas marketing yang sebenarnya ya secara pribadi gue ngerasa itu nggak cocok buat dia dan terlalu banyak budget yang dia kelontorin untuk si activity marketing itu gitu ya. Secara personal gue ngerasa bahwa ini tuh ya secara value juga nggak cocok. Gue ngerasa kayak activities ini tuh secara value personal gue nggak ngerasa cocok gitu sebagai WKWK as a brand ya, advisor untuk brand ini. Dan yang kedua pun juga gue ngerasa kalau budgetnya terlalu gede gitu dan tidak cocok dengan brand dia juga ya. Tapi ya of course karena gue sangat-sangat ingin mempertahankan si brand ini ya, gue jadilah si yes man itu ya. Pokoknya semua gue turutin lah. Ya gue bener-bener mencoba menjadi ya orang ini gitu. Gue ngelakuin semua hal ya walaupun value-value itu bertentangan dengan karakter gue gitu ya sebagai seorang founder ya. Gue lakuin lah semuanya bla 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 gitu. But little did I know, ternyata apa yang diusulkan oleh si brand owner ini pun juga sebenarnya dia nggak tahu amat ya terhadap apa yang dia lakukan gitu. Jadi dia tuh kayak nggak sadar kalau sebenarnya yang dia lakukan ini tuh apa sih gitu, marketing tuh apa sih, bahkan sampai di level dia mempertanyakan sebenarnya marketing tuh apa sih. Di situ gue langsung kayak waduh mampus ya. Dan bener aja gitu, jadi segala aktivitas marketing kita yang udah bombastis banget nih dia keluarin budget yang menurut gue juga gila banget nih budgetnya, dia istilahnya kebanyakan gitu loh. Kita mulai dari yang lebih kecil aja dia nggak mau gitu kan, pokoknya yang terbaik ya, yang berkualitas apa segala macem lah, digelontorin lah itu kan segala macem. Dan ya ternyata ya activity marketing itu flop gitu. Terus juga dia ngerasa kok kayaknya nggak ada efek apa-apa gitu. Terus ya sudah apa namanya setelah itu sales tuh ya turun lah gitu, omsetnya turun bebas. Nah di situ kan ya biasa lah ya yang namanya kerja sama gitu kan pasti akan dimintakan pertanggungjawaban gitu ya. Waktu itu gue disalahkan ya, gue ngerasa kayak ini kayak gue agak dikambing hitam. Walaupun dia nggak bilang secara direct ya, tapi kan kita berasa lah sebenarnya oh ini toh gitu, dia mau mengkambing hitamkan gue lah sebagai alasan ini semua tuh terjadi karena lu gitu, lu harusnya yang menjaga, lu harusnya yang gini-gini dan segala macam lah ya. Padahal dari sudut pandang gue gitu ya itu kan lu yang mau gitu. Gue waktu itu ya memang waktu itu gue ngerasa kalau apa ya kayaknya ini orang nih emang mau kick gue nih gitu, udah nggak mau pakai lagi nih dan segala macam, mungkin dia udah nemuin orang baru lah pas segala macam bla 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 gitu. Ya sudah ya selesai. Tapi setelah beberapa waktu kemudian gue baru sadar gitu. Disitulah pentingnya menjaga integritas ya terhadap nilai intangible yang lu punya sebagai brand owner. Itu gue baru sadar persis ternyata ini penting ya untuk apa, untuk menjaga reputasi lu dan juga untuk bisa ya hold accountable gitu terhadap apa yang lu lakukan secara lebih apa ya, secara lebih firm gitu, secara lebih siap terhadap segala konsekuensinya ya, dan tidak blaming orang gitu pada akhirnya.